Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin lihat dulu kerapiannya. Baik baju, kemudian tempat meja, apa sudah bersih dan sebagainya. Jadi cek dulu. Ada sampah-sampah? Tidak ada ya? Baik. Sudah siap hari ini? Siap. Semangatnya mana? Siap. Salah satu bisa memulai untuk berdoa. Ketua kelas mungkin. Belum siap, kan? Doa mulai. Selesai. Pada pemberi Indonesia alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini suasananya mendung tapi panas ya, tapi awalnya seperti ini. Mudah-mudahan ya tidak mengurangi semangat Anda dalam belajar. Jadi didukung dengan suasana yang seperti ini, harapan saya belajar pada pagi hari ini lebih nyaman gitu ya. AC ya, mungkin ya agak terasa panas, tapi mending kan ini sudah ada AC jadi bisa mendinginkan yang panas-panas tadi. Untuk pagi hari ini saya ingin mengecek kehadiran kelas berapa ini? 10 jumlah 36. Hadirkan presensinya apakah nihil atau ada yang tidak berangkat. 10 TPG 1. Abdillah Fatih, Abi Surya Fadil, Adha Alfan, Aditya Rofi, Adis Jawanda, Ardian Bintang, Afif Nur Ihsan. Tahu yang akan kita bahas hari ini tentang apa? Belum ada yang tahu ya? Melanjutkan materi setelah kita mendapatkan materi sistem komputer atau komputasi kemarin. Kemudian kita melanjutkan ke jaringan komputer ya. Jaringan komputer kita masuk ke jaringan lokal. Jadi mengkoneksikan jaringan lokal menggunakan media kabel. Jadi kemarin kita sudah menerapkan atau mempraktekkan bagaimana sih sebuah koneksi atau konektivitas perangkat menggunakan media kabel. Berarti kan ada media lain selain kabel ya. Jadi ada berapa media konektivitas? Ada 2. Satu menggunakan kabel, satunya near cable atau tanpa kabel atau sinyal atau frekuensi makanya. Oke. Jadi bisa dibangun menggunakan kabel koneksinya, bisa menggunakan tanpa kabel atau near cable. Oke. Kemudian gambaran langkah-langkah untuk pembelajaran hari ini. Satu, nanti kita akan menyampaikan materi kelanjutan dari jaringan komputer. Jadi nanti akan ada pemantik yang akan saya sampaikan mungkin di awal, kemudian diagnostik dan sebagainya untuk menguji kompetensi awal. Jadi kompetensi sebelum masuk ke inti. Kemarin kamu dapatnya apa, akan kita ulang lagi nanti di pembelajaran hari ini. Kemudian nanti kita akan membuat kelompok dengan studi kasus, koneksi dengan jaringan
yang tidak menggunakan gatel atau air. Gitu. Kemudian untuk motivasi selalu fokus dengan pembelajaran. Ada materi yang lain boleh membuka menggunakan media internet, bisa pakai YouTube dan sebagainya. Nanti saya bolehkan. Jadi materi tidak hanya dari satu arah, tapi harus dua arah. Jadi untuk mengatasi gaya belajar siswa-siswi ini yang mungkin punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi bisa menggunakan visual, bisa menggunakan teks dan sebagainya. Gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, kenapa sih orang itu harus perlu berkomunikasi dan sebagainya? Komunikasi ini penting. Jadi kita itu hari ini itu membahas masalah komunikasi. Kita sebagai makhluk sosial tidak lepas atau tidak luput dari berkomunikasi. Oke, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang apa sih itu komunikasi. Materi sudah saya kirim di WA group ya. Kemudian nanti sambil dibaca itu ya materinya ya. Sudah diterima semua materinya? Ya, gambarannya jelas. Sambil dibuka di WA-nya, di grupnya, kemudian dibuka filenya, kita sama-sama akan melihat materi apa saja yang akan kita sampaikan di sini. Mungkin seperti ini, sama ya. Ini saya sampaikan dulu materi tentang modul ajar kita ya hari ini. Nah, kita naikkan ke atas dulu. Oke, seperti ini. Daftar isinya ini, pendahuluan, deskripsi. Nah, deskripsinya seperti ini. Jadi, kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah ini. Mungkin seperti ini. Mungkin seperti ini. Anda atau kita ya, rata-rata semuanya pasti punya ponsel atau phone seluler atau telepon. Oke. Yang kalau kita amati ya, dulu telepon itu sebetulnya adalah sebuah alat yang hanya untuk digunakan dalam berkomunikasi. Tapi berkomunikasinya di sini itu belum masuk dalam ranah yang sekarang kamu bisa streaming dan sebagainya atau bisa apa itu menonton YouTube dan sebagainya itu ya dan sebagainya. Pesannya itu masih seperti itu. Kalau ada pertanyaan sebelum mengarah ke sana, kamu tahu tidak itu ponsel itu bisa digunakan untuk mendengarkan musik tanpa menggunakan kabel. Bisa tidak? Melalui speaker, melalui headset ya, tanpa kita colok menggunakan kabel. Pernahkah kamu lakukan seperti itu? Sering bahkan. Tahu media yang akan kita gunakan? Tahu. Seperti apa? Salah satunya menggunakan itu yang akan kita pelajari hari ini. Kalau saya tanya lagi, kamu kalau berkomunikasi ya menggunakan telepon, SMS, ya. SMS itu apa? System. Short itu kan pendek. Message atau pesan. Sistem berarti ada. Yang perlu digarisbawahi ini adalah sistemnya, bukan short
message-nya, tapi sistem. Berarti di situ ada proses. Proses apa? Ya, ada yang ngirim, ada yang ini namanya proses. Ya, ini disebut dengan komunikasi. Oke, komunikasi. Berarti tadi pemantik satu tentang teknologinya, yaitu menggunakan Bluetooth. Yang kedua tentang konsep komunikasi. Jadi prosesnya terjadinya komunikasi harus ada yang sampai sini jelas. Oke. Mungkin pernah kamu melihat kalau kamu komunikasi jarak jauh nih, jarak jauh itu ya paling media apa yang paling atau alat apa yang kalian paling gunakan kalau mau berkomunikasi jarak jauh? Ponsel. WhatsApp Pak. WhatsApp itu aplikasi. Alat ya harusnya ponsel. Kenapa harus pakai ponsel? Ada yang tahu? Ya, mudah dibawa. Terus banyak yang sudah menggunakan. Kenapa harus ponsel? Ada lagi? Buat komunikasi ya, tidak apa-apa, tapi belum masuk. Ada lagi? Kenapa harus pakai ponsel? Kan bisa Pak naik pesawat. Bisa. Pesawat berapa jam? Nah, berarti hubungan dengan waktu apa pakainya? Lebih efektif, lebih efisien, dan satu lagi lebih murah. Kamu pesawat berapa ke Amerika? 10 juta ya, habisnya segitu mungkin 10 sampai 15, belum pulangnya. Itu kalau naik pesawat hanya berkomunikasi. Tapi kalau pakai ponsel, ya, dunia terasa di genggam. Itu ya. Jadi hari ini sudah jelas ya, clear. Yang akan kita bahas itu tentang komunikasi. Nanti kalau ada sesuatu yang belum jelas atau untuk menambahkan, boleh Anda sambil mencari di internet, ya, di internet atau di YouTube. Pertemuan 1 Bapak tentang jaringan komputer dan internet. Topiknya adalah komunikasi data via ponsel. Pertemuan 1 untuk jaringan komputer dan internet ya. Kemudian topik 2, kemarin di topik 1-nya adalah menerapkan konektivitas jaringan lokal menggunakan kabel. Nah, ini topik 2 adalah komunikasi data via ponsel menggunakan Bluetooth. Ada 3 nanti yang akan kita bahas, tapi hanya Bluetooth yang akan kita terapkan karena nanti akan menjadi topik berikutnya. Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke materi tentang komunikasi data, ada pertanyaan diagnostik di sini. Apa? Diagnostik. Klik di sini. Kita mulai ya. Mulai. Nanti siap-siap. Saya butuh pertanyaan. Saya butuh jawaban. Pertanyaannya ada 3. Oke. Diagnostik ini adalah tes sebelum masuk ke kompeten ya, atau masuk ke pengetahuan yang akan kita bahas. Jadi ini yang sudah kemarin kita bahas atau sudah kita pelajari. Yang menjadi pertanyaan adalah sebutkan 3 perangkat jaringan komputer. Silakan. Ada yang ya, Mas Anak? Router, switch, hub. Oke, ada 3. Ada yang mau menambahi? Selain router, switch, hub, ada yang menambahi? Ada yang menambahi?
Ya Mas Andrea? Akses point. Akses point boleh. Ada lain? Perangkat ya. Modem boleh. Ada yang lain? Oke ya. Ada yang tadi ada yang hub, ada yang switch, kemudian ada router, kemudian ada access point, ada modem. Nah, ini terus perangkat. Oke. Kemudian aplikasi sosial media. Oke, siapa Mas? Ya. WhatsApp, Instagram, Facebook. Ada lagi? Twitter, oke. Telegram, Messenger. Messenger, ya boleh lah. TikTok, Lain. Line, masih ada Line? Masih ada? Saya sudah nggak pakai Line. Nah, ini gratis TikTok. Messenger itu juga masih ada? Masih ya? Oh gitu ya. Ya, kalau umumnya ya aplikasi sosial media, WhatsApp itu jelas ya, Facebook, terus Instagram yang paling atau TikTok itu yang biasa sosialita ibu mak itu yang pakai TikTok. Ikutan ya, ikutan. Oke, next. Ini diagnostik, oke. Nah, sekarang saya ingin tahu. Ada yang tahu ini apa? Bluetooth. Kok bisa tahu Bluetooth? Ini ya. Ini yang paling sering mungkin di HP-mu ya, ada logo seperti ini ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Tapi dari konsep ini berarti apa ini? Maksudnya bagaimana? Ini ada yang tahu? Jaringan sinyal. Ada yang tahu? Penghubung. Ayo. Ada yang tahu? Dari gambar ini. Ayo. Berarti apa? Ya, oke, ini Bluetooth oke. Terus ya, menghubungkan. Oke, ada yang Jaringan akses data. akses jaringan. Ada yang lain? Gagap mungkin? Dari ini, simbol ini, Adrian, ada yang tahu? Komunikasi menggunakan Bluetooth. Ini loh yang disebut dengan komunikasi data. Ya, medianya Bluetooth. Bisa membedakan ya? Jenis koneksi ada berapa? 3. 1 menggunakan 2 3 frekuensi ya, sama frekuensinya yang dipakai 2,45 sama. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang tanya? Silakan tanya materi yang kita sampaikan. Mas Andrea? Ya. Bahas apa kenakan? Ya, Adis. Silakan. Ya. Kalau jaringan sinyal televisi Ya. itu kerjanya sama apa nggak sama jaringan sinyal di ponsel? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau secara proses ya bagus ya, pertanyaannya bagus. Jadi Pak, saya kan ada di rumah ada TV tuh, kan juga pakainya antena. Kira-kira sama enggak prosesnya dengan HP itu, kerjanya itu sama atau tidak? Kalau kerjanya sama. Kalau secara proses, kan tadi komunikasi itu ada mekanisme ya, ada pengirim, ada yang menerima. TV itu apa? Sama. Mengirim dan menerima. Sama. Mengirim dan menerima. Ya. Ayo, apa hanya menerima saja? Mengirim. Kira-kira kalau nggak ada yang kirim, TV bisa ditonton. Nah. Kalau nggak ada yang menerima, bagaimana? Kira-kira berkomunikasi enggak? Berkomunikasi enggak? Cirinya Satu arah. berkomunikasi itu
Ada pengirim, ada ya, yang ngirim dari kalau TV, yang ngirim dari stasiun TV, yang menerima penduduk atau kita. Berarti terjadi kok Komunikasi. berarti prosesnya sama. Gitu ya. Prosesnya ya, mekanismenya adalah sama. Ada lagi? Ya. Pak, kalau di rumah saya menggunakan ponsel, kenapa sinyalnya jadi tidak? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Kalau di rumah mesti rata-rata ya, mungkin kalau di luar itu sinyalnya bisa sampai berapa? 4 atau 5 gitu ya. Oh, bisa lebih. Tapi kalau sampai di dalam rumah drop Pak, sudah nggak kelihatan banget. Bahkan mau nambah aja war gitu. Misalnya, berarti ada masalah di dalam frekuensi itu. Banyak pengaruhnya. Ada yang namanya interferensi. Interferensi itu banyaknya gelombang dari ya kan yang memancarkan itu kan banyak. Namanya interferensi atau mengganggu. Anak-anak bikin kelompok isinya 5 peserta. Ya, per kelompoknya 5 peserta. Oke, silakan. 5 peserta. Ya, silakan bergabung. Mungkin kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Di bawah aja kursi enggak apa-apa. Di bawah aja kursi enggak apa-apa. Oke. Silakan 5 peserta. Akan saya bagi di sini adalah lembar kerja peserta didik ya. Ini ada 3 hasil dari materi yang kamu dapatkan dan kamu boleh di sini ada indikator di bawah ini. Siswa melakukan pencarian informasi tentang komunikasi data via ponsel melalui internet atau jadi boleh sambil Anda mencari materi yang lain. Kita berdiferensiasi ya proses ya. Boleh. Jadi tidak hanya dari satu materi tapi bisa ke materi yang lain. Kemudian ini saya bagi dulu NKPD-nya, setelah itu nanti akan saya bacakan instruksinya apa yang harus dituliskan di dalam lembar kerja peserta didik. Dah, sini, dah, di belakang. Langkah-langkahnya, Anda tuliskan nama kelompoknya pada masing-masing lembar ini, ya. Terus ada 5 Pak, ya. Apa saja. Dibaca langkah yang kedua, tujuannya apa? Di sini misalnya di LKPD 2 tentang mampu mengidentifikasi jenis-jenis. Tadi jenis-jenis koneksi ya, sudah saya sampaikan. Tuliskan nanti jawabannya ada di sini sesuai dengan pertanyaannya. Silakan bertanya. Ya. Pertanyaan barangkali ada yang belum diketahui. Bukan ponsel.
Ya, jaringan yang terakhir tadi. Nah, di materi kan ada generasi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 jaringan ya itu aja dari jaringan yang terakhir, ya yang terbaru sampai ditarik ke belakang. Yang hapus suara. 5 menit lagi. 5 menit, 5 minute remind. Nah, kita dengarkan, kita perhatikan juga presentasinya. Mungkin nanti ada pertanyaan untuk teman-temannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tuliskan manfaat komunikasi data via konten. Dapat mengetahui kabar-kabar dari seseorang yang jauh. Yang ketiga, sebutkan manfaat komunikasi data via konten yang kamu rasakan. Efisien, murah, efektif. Sekarang saya minta dari kelompok 4, ada 3 ya, dari kelompok 3 untuk maju ke depan membawa konsep untuk menerapkan yang sudah disampaikan tadi untuk mengoneksikan. Jadi Mas ada ya, oke silakan. Ya, kelompok 4 ya. Dan kami kelompok 4 akan mendemonstrasikan untuk menggunakan stiker melalui Bluetooth. Ini akan Pertama, nyalakan stiker ini. perhatikan yang lain ya, nanti kelompok 3 Pertama, nyalakan tangan kiri sampai berbunyi seperti ini. Kemudian nyalakan, pastikan berapa nyala. Kemudian di on, ya, nyalakan Bluetooth yang ada di atas ya. Kemudian cari tempat sesuai namanya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Oke. Tadi kalian sudah mendemonstrasikan teknik. Nah, menurut kalian keuntungan dari komunikasi dengan Bluetooth itu apa? Keuntungan yang pertama, tidak menggunakan kabel.
lebih praktis, efisien, jadi akses, suka lebih keras, pas pikir ya Mas, lebih keras. Ada lagi? Sudah ya. Nah, terlihat mau tanya? Ya. Oke, ya. Keuntungannya menggunakan Bluetooth ya jelas satu lebih efektif ya, tidak perlu nenteng kabel kemana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua mudahnya dalam menerapkannya, jadi tidak butuh perangkat-perangkat yang ribet yang lainnya atau pengaturan yang lainnya, cukup hanya untuk mencari nama Bluetooth yang dikirim, kemudian tinggal kita akan menerima juga atau pair ya, kirim. Setelah itu baru diterapkan. Oke, begitu. Nah, KPD boleh dikumpulkan. Semua dikumpulkan ya. Masih di tempat yang sama ya. Oke, perhatikan. Masih di tempat yang sama. Oke, sekarang ini konfigurasi Bluetooth yang sudah terjadi tadi. Nah, terakhir, ya, di akhir ada latihan sumatif seperti biasa. Ada scan barcode ini. Silakan scan barcode. Kemudian boleh mengerjakan. Kesimpulan hari ini adalah bahwa komunikasi ini dibangun harus menggunakan ada pengirim dan penerima. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari orang berkomunikasi harus menggunakan pendekatan, kalau berkomunikasi ya, pendekatan yang baik atau menggunakan aturan atau protokol. Nah, sehingga nanti dalam hal berkomunikasi ini tidak mengganggu atau tidak mengintervensi yang lain. Contohnya nanti dalam hal berkomunikasi menggunakan Bluetooth itu tidak mengganggu atau tidak mengintervensi gelombang yang lain. Jadi hanya yang dipairkan atau yang dipasangkan saja dalam berkomunikasi. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari jaringan komputer atau jaringan lokal yang sudah kita dapatkan di materi sebelumnya. Nah, untuk materi berikutnya besok kita akan menerapkan dari Bluetooth, kemudian kabel, WiFi untuk mengkoneksikan ke dalam internet. Kalau ini tadi hanya mengkoneksikan antar perangkat menggunakan media Bluetooth dengan penerapannya menggunakan memutar musik melalui speaker Bluetooth. Nah, minggu depan kita sudah masuk menggunakan internet. Jadi tapi menggunakan tethering ya, bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan kabel, dua-duanya harus bisa gunakan. Begitu. Nah, untuk closing pada kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah selalu semangat dalam belajar, selalu mengembangkan kemampuan diri dalam belajar, baik melalui materi ajar yang disampaikan guru ataupun melalui media pembelajaran yang lain, bisa menggunakan media online, internet dan sebagainya, surat kabar atau apapun, pokoknya yang berhubungan dengan materi informatika itu akan membangun kemandirian Anda dalam belajar. Inilah yang sejatinya kurikulum merdeka. Begitu? Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Heri hari ini, pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.